Halo, kembali lagi dengan saya Riza di channel Megatama Group. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang gimana sih caranya mengantisipasi sebuah reject dari project yang kita kerjakan ya. Kenapa kita membahas hal ini? Karena ini adalah hal yang cukup penting ya. Reject ini pasti dialami oleh semua manufacturer ya, baik yang kecil maupun yang besar sekalipun pasti akan mengalami hal ini. Saya ada beberapa tips supaya mungkin teman-teman bisa ngebantu ya. Yang pertama adalah pasti kalian harus memiliki seorang supervisor ya dari sebuah produksi ya. Akan tetapi supervisor ini apakah cukup untuk mengurangi reject ya? Menurut kami tidak cukup, kurang cukup, karena memang dari segi waktu, dari segi perbandingan antara supervisor dan juga para pekerja kalian yang mungkin perbedaannya cukup jauh. Mungkin supervisornya satu bisa berbanding 30 orang atau bisa berbanding 50 orang bahkan. Nah, ini akan menyulitkan supervisor untuk melakukan pengawasan yang detail. Akan tetapi harus ada tambahan juga dari kita di manajemen supaya mengurangi reject. Nah, menurut kami yang paling efisien dan efektif adalah kita harus menambah quantity dalam sebuah project ya. Maksudnya gimana? Jadi misalnya kita harus mengukur dulu reject rate. Biasakan mengukur, kita harus mengetahui reject rate dari sebuah manufacturer kalian berapa. Misalnya, dan ini berbeda-beda. Ada yang 1%, ada yang 2%, ada yang 3%. Nah, ini kalian harus betul-betul mengetahui reject rate dari masing-masing perusahaan ya yang kalian kerjakan. Contoh saja 1%. Nah, berarti kan kalau kita mengerjakan 100, kalian harus melebihkan 1 atau 2 piece lah. Kalau kalian mengerjakan 500, berarti kalian harus membuat 505 ya, atau ditambah 5 piece 1000, kalian harus menambah 10 piece ya, dan lain dan seterusnya. Nah, mungkin timbul pertanyaan, apakah tidak rugi kalau kita menambahkan sebesar 1%, 2%? Menurut kami, kalian tidak akan rugi. Justru kalian akan lebih rugi bila barang kalian setelah kalian dikirim ke klien kalian melakukan QC, lalu di reject. Bisa jadi yang ada dua kemungkinan, kalian dipotong invoice ya, atau kalian harus membuat produk yang baru. Kalau dipotong invoice sudah pasti, misalnya kalian reject 5 dikali harga jual kalian, nah itu udah cukup besar kerugiannya ya. Lalu misalnya kalian harus membuat produk yang baru, kalian akan rugi waktu. Karena apa? Ketika kalian mengerjakan produk ini berbarengan, 100 kalian bikin 101, itu waktunya tidak akan banyak berbeda gitu dari kalian mengerjakan 100. Akan tetapi bila kalian sudah selesai mengerjakan produk tersebut, bila ada reject, kalian harus mengerjakannya atau menggantinya di waktu yang berbeda. Waktunya akan cukup lama ya, karena mengerjakan dari nol lagi dan tidak berbarengan. Nah, itu pengalaman kita, dan memang waktu yang dikerjakan ketika kita membuat produk yang sama di waktu yang berbeda, itu waktunya akan memakan waktu lebih lama ya dibanding kalian harus mengerjakan berbarengan. Jadi misalnya ketika kalian setelah produksi tidak ada reject, nah itu bisa jadi nilai tambah buat kalian. Misalnya ketika kalian sudah mengerjakan 100, kalian dilebihkan 1 atau 2 piece, dan ternyata setelah dikirim tidak ada reject dan klien Anda mendapatkan quantity yang lebih. Nah, itu akan membuat klien Anda lebih loyal. Kalian di order 100, kalian kirimnya 102 atau 103. Nah, itu akan memenangkan kalian di dalam persaingan dari sebuah manufacturer, dan kalian bisa memberikan quantity yang lebih pada klien kalian. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan, komen di bawah. Sampai ketemu pada video berikutnya.